Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak dosen yang saya hormati dan sahabat-sahabat semua dimanapun kalian berada yang saat ini menyaksikan saya melalui video ini. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan membahas mengenai satu hal yang sangat penting, urgen, ya, dalam rangka kita membangun manajemen sekolah yang efektif dan unggulan tentu saja. Maka sebetulnya saya membuat video ini dalam rangka memberikan pandangan lain, ya, memberikan pandangan lain, memberikan opini lain, atau sekaligus mempertegas juga memperjelas atas jawaban UTS saya, ya, karena saya kan kemarin melaksanakan ujian tengah semester dalam mata kuliah manajemen strategik dan manajemen mutu pendidikan Islam. Nah, di situ saya ditugaskan untuk membuat resume tentang bagaimana kita membangun manajemen sekolah yang efektif dan unggulan. Nah, sudah saya kirimkan, sudah saya buat jawabannya, dan saya membuat video ini adalah untuk mempertegas serta memperjelas serta memberikan pandangan lain mengenai bagaimana sih caranya kita dalam rangka membangun sekolah, membangun manajemen sekolah yang efektif juga unggulan nantinya. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana karakteristik sekolah yang efektif itu? Di sini dikatakan bahwasanya setidaknya ada 4 karakter yang menunjukkan sebuah sekolah itu merupakan sekolah yang efektif dan unggulan. Yang pertama karakternya adalah kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Jadi seorang kepala sekolah sebagai seorang manajer di sekolah tersebut, gitu ya, karena memang harus memanage sekolah, maka dikatakan sebagai manajer oleh saya. Maka harus memiliki kepemimpinan yang kuat. Artinya harus memiliki jiwa leadership, jiwa kepemimpinan, yang dengan jiwa kepemimpinannya tersebut bisa memimpin dengan baik seluruh komponen-komponen yang ada di sekolah. Bisa memimpin guru, bisa memimpin siswa, bisa memimpin seluruh stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Gitu ya. Artinya gagal apabila seorang kepala sekolah tidak memiliki leadership yang baik. Maka tidak akan bisa mencapai sekolah efektif dan unggulan kalau kepala sekolahnya saja tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Maka ini sangat luar biasa penting, karena kepemimpinan yang baik akan menghasilkan sebuah organisasi yang baik. Di sini organisasi yang dimaksud di sini adalah sekolah, ya. Maka sebaliknya ketika pemimpinnya kurang memiliki jiwa kepemimpinan, tidak memiliki leadership, maka jangan terlalu berharap, gitu ya, sekolahnya yang merupakan organisasi yang dipimpinnya akan menjadi sekolah yang baik, artinya efektif dan unggulan. Leadership itu sendiri atau kepemimpinan itu sendiri, jiwa kepemimpinan itu sendiri meliputi tanggung jawab yang besar, kemudian adil, bijaksana dan sebagainya, gitu ya. Apapun yang merupakan ciri-ciri daripada pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan itu harus dimiliki, gitu ya. Apapun yang merupakan karakter dari seorang pemimpin itu harus dimiliki oleh kepala sekolah, sehingga dia akan menjadi seorang yang kuat kepemimpinannya. Kuat di sini maksudnya bukan otoriter, tapi kuat di sini adalah kuat dalam kepemimpinan, artinya bisa benar-benar serta mampu memimpin sekolah itu untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memiliki harapan yang tinggi akan prestasi belajar. Ini harus memiliki harapan yang tinggi akan prestasi belajar. Ini harus dimiliki oleh siapa? Oleh semuanya. Oleh kepala sekolah, oleh karyawan, oleh para guru, oleh para siswa. Semuanya harus memiliki keinginan yang sama, harus memiliki harapan yang sama untuk bisa memiliki prestasi yang tinggi dalam bidang belajar, gitu ya. Prestasi siswanya, prestasi gurunya, semuanya harus memiliki ini, harus memiliki keinginan ini. Sehingga kalau semuanya sudah memiliki keinginan ini, maka nanti akan timbul motivasi belajar, ya. Karena ingin menghasilkan prestasi, maka akan timbul motivasi, dorongan untuk giat belajar. Sehingga kalau sudah memiliki motivasi yang tinggi untuk giat belajar, maka nanti akan timbul kompetensi, kemampuan. Sudah ada kemampuan, gitu ya. Bahkan kemampuannya di atas rata-rata, ketika dikompetisikan, dipertandingkan, maka insya Allah akan menghasilkan prestasi. Jadi awalnya harus ada harapan dulu, gitu. Harus ada keinginan dulu, keinginan yang kuat. Keinginannya itu akan menimbulkan motivasi untuk belajar. Motivasi belajar itu karena giat belajar akan menghasilkan kompetensi atau kemampuan, dan kompetensi itu ketika dimasukkan dalam sebuah kompetisi, kontestasi, gitu ya,
maka akan bisa melahirkan sebuah hal atau suatu hal yang disebut dengan prestasi belajar. Ini akan menjadikan sekolah tersebut sekolah yang efektif, atau ini merupakan salah satu karakter daripada sekolah yang efektif dan unggulan. Yang ketiga adalah menekankan pada kompetensi dasar. Sebentar saya lihat dulu, takutnya salah. Menekankan pada keterampilan dasar maksudnya. Jadi sekolah tersebut harus benar-benar menekankan para siswanya ya untuk bisa menggali kemudian mengembangkan keterampilan dasar yang dimilikinya. Gitu. Jadi bagaimana sekolah tersebut bisa menggali kompetensi. Setelah menggali, bukan hanya menggali, tapi bisa mengembangkan kompetensi dalam bentuk keterampilan dasar dari seluruh siswa-siswanya. Sehingga keterampilan dasar tersebut ketika sudah benar-benar dikembangkan dengan maksimal, sudah dikembangkan dengan baik, sudah ditingkatkan, diimprove gitu, diimprovisasi, artinya dikembangkan, ditingkatkan, diupgrade atau apapun namanya, maka ini akan menjadi sebuah keterampilan yang luar biasa. Dan tentu saja ketika nanti sudah memiliki keterampilan ini akan menjadi hal yang luar biasa, karena ini akan bisa melahirkan prestasi bagi siswa. Dan pada akhirnya tentu saja ketika siswanya berprestasi, maka itu berarti sekolahnya juga berprestasi. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah, yang terakhir adalah keteraturan serta dan atmosfer yang terkendali. Artinya di sekolah itu harus benar-benar terjadi keteraturan, harus benar-benar terkendali segala sesuatunya. Terkendali manajemennya, keuangan, kurikulum, kesiswaan, segala sesuatunya harus benar teratur, terkendali, siswanya terkendali, gurunya terkendali. Ini kembali lagi kepada poin yang pertama, artinya tadi harus ada kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Karena kepemimpinan kepala sekolah yang kuat inilah yang akan bisa mengendalikan segala sesuatu yang ada di sekolah, yang akan bisa mengatur, yang akan bisa menjaga atmosfer sekolah supaya tetap atmosfernya itu adalah atmosfer yang senantiasa semangat untuk belajar, senantiasa semangat untuk berprestasi. Jadi sekali lagi, karakteristik daripada sekolah yang efektif, yang nantinya akan menjadi sekolah unggulan adalah ketika suatu sekolah bisa, yang pertama, kepala sekolahnya memiliki jiwa leadership, jiwa kepemimpinan yang kuat, sehingga dengan kepemimpinan tersebut bisa memimpin sekolah dengan baik. Yang kedua, semua stakeholder, semua pihak yang ada di sekolah ini memiliki keinginan yang kuat, memiliki cita-cita yang kuat, harapan yang kuat untuk prestasi belajar, sehingga prestasi tersebut akan melahirkan motivasi belajar. Motivasi belajar akan melahirkan kompetensi siswa, gitu ya, kemampuan siswa, dan kemampuan siswa ini akan melahirkan yang disebut dengan prestasi belajar siswa. Dan yang terakhir adalah saya lupa lagi. Yang terakhir adalah keteraturan serta mampunya atau hadirnya keteraturan serta keterkendalian di dalam berbagai macam hal di sekolah, manajemennya, kemudian keterkendalian dalam segala hal, pokoknya apapun yang seharusnya dikendalikan, apapun yang seharusnya diatur dan memang dikendalikan, teratur dan terkendali. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini adalah kita akan membahas mengenai sistem manajemen sekolah efektif dan unggulan. Tetapi pembahasan soal itu sudah saya buat dalam resume saya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah dalam kita menjalankan manajemen sekolah yang efektif dan unggulan pada akhirnya nanti, maka seperti halnya pada manajemen-manajemen di bidang yang lain, bukan hanya di sekolah dalam pendidikan maksud saya, tapi dalam bisnis, ekonomi dan sebagainya, maka di sini pula perlu diperhatikan yang namanya, yang pertama, planning atau perencanaan. Maka ketika kita ingin membangun sebuah manajemen sekolah yang benar-benar efektif, manajemen sekolah yang benar-benar nantinya akan menjadi sekolah yang unggulan, maka yang harus kita perhatikan yang pertama adalah planning atau perencanaan. Rencanakanlah segala sesuatunya dengan baik. Rencana apapun itu, gitu ya. Apapun yang memang seharusnya direncanakan di sekolah, rencanakan dengan baik. Rencana keuangan, rencana pembangunan, rencana kegiatan siswa, rencana peningkatan kualitas guru, apapun, gitu ya. Rencana peningkatan etos kerja guru, rencana apapun itu yang memang seharusnya direncanakan, maka rencanakan dengan baik. Ini termasuk dalam planning atau dalam perencanaan. Karena kalau sudah direncanakan dengan baik,
Maka kalau sudah ada rencana, ini sama halnya dengan sudah memiliki panduan. Sebaliknya kalau kita tidak memiliki rencana, berarti kita tidak memiliki panduan, tidak memiliki arah apa yang akan kita lakukan, ya, dalam membangun sekolah yang efektif dan unggulan. Dan kalau kita sudah memiliki rencana, maka rencana tersebut akan menjadi panduan, akan menjadi arahan bagi kita untuk melaksanakan atau untuk mengimplementasikan apa yang harus kita laksanakan untuk dalam rangka kita membangun sekolah yang efektif dan unggulan. Maka ketika gagal merencanakan, gagal pula pelaksanaan, gitu ya. Kalau kita gagal merencanakan, tidak bisa merencanakan dengan baik, maka nanti hasilnya juga ataupun tidak akan bisa menciptakan sekolah yang efektif dan unggulan. Yang tidak kalah penting dalam hal perencanaan adalah rencanakanlah segala sesuatu yang bersifat inovatif, gitu ya. Yang bersifat inovatif itu artinya sesuatu yang merupakan terobosan-terobosan baru. Terobosan-terobosan baru ini dalam hal apa saja? Dalam hal peningkatan kinerja guru, dalam hal peningkatan kemampuan atau peningkatan motivasi belajar siswa, dalam hal peningkatan kuantitas serta kualitas murid. Ini harus dicari terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi demikian, sehingga dengan cara inilah, gitu ya, maka kita akan bisa membuat sebuah manajemen yang manajemen tersebut akan menghantarkan sekolah kita pada jenjang sekolah yang bukan hanya sekolah, tapi menjadi sekolah yang efektif dan akan menjadi sekolah yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah organisasi. Yang pertama adalah planning, yang kedua pengorganisasian, ya. Dalam hal pengorganisasian ini adalah maksudnya kita harus bisa mencari orang yang tepat sesuai dengan bidang yang harus diembannya, ditempatkan pada tempat atau pada bidang yang sesuai dengan keahliannya, gitu. Dengan diberikan aturan-aturan yang bisa membuat orang tersebut bisa bekerja secara maksimal pada bidang yang dijalaninya. Jadi pengorganisasian ini yang pertama harus kita cari orang yang memang ahli, kompeten di bidangnya, gitu ya. Misalnya guru, maka cari guru yang memang ahli di bidang mata pelajaran yang akan diembannya, yang akan diajarkannya, yang akan dipegangnya. Kemudian tempatkan pada tempat yang tepat, gitu ya, sesuai dengan kemampuannya. Kemudian berikan rambu-rambu berupa aturan yang akan bisa memberikan motivasi bagi orang tersebut agar bisa bekerja dengan maksimal karena ada rambu-rambu yang mengaturnya, ya. Karena kalau memang salah penempatan, misalnya yang harusnya di A ditempatkan di B, harusnya di B ditempatkan di C dan seterusnya, maka nanti karena bukan orang yang ahli di bidang tersebut tidak akan maksimal dalam pengerjaannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus, setelah ada planning, perencanaan, kemudian pengorganisasian, yang ketiga adalah tentu saja pelaksanaan, ya, atau pengimplementasian, pelaksanaan. Maka rencana-rencana yang telah kita buat, gitu ya, jangka panjang, jangka menengah, jangka dekat, jangka pendek, jangka panjang, yang menengah, maksudnya bukan jangka dekat, semuanya harus dilaksanakan. Sesuai apa? Sesuai dengan rencana dan dengan orang-orang yang telah kita tempatkan di bidangnya masing-masing. Gitu. Jadi pelaksanaannya harus maksimal. Jangan sampai kita menyia-nyiakan rencana yang telah kita buat secara matang. Wah, rencananya luar biasa. Tetapi pada pelaksanaannya tidak sehebat di rencana. Maka di sini pula harus kita perhatikan bahwasanya penting sekali membuat sebuah rencana yang realistis. Artinya rencana realistis itu rencana yang bisa dilaksanakan, rencana yang terukur, rencana yang mampu dengan sumber daya manusia yang dimiliki, mampu untuk dilaksanakan. Jangan sampai rencananya muluk, tetapi karena sumber daya manusianya tidak memadai atau sumber daya finansialnya tidak memadai, maka rencana tinggal rencana, pelaksanaan ya seadanya saja. Jangan seperti itu, ya. Maka penting sekali untuk membuat rencana yang realistis. Ya. Memang kita harus membuat rencana yang luar biasa hebat, tapi jangan lupa bahwasanya kita punya keterbatasan. Maka buatlah rencana yang realistis sehingga perencanaan baik, pengorganisasian dilaksanakan dengan baik, pelaksanaannya pun oleh orang-orang yang ahli akan bisa dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir adalah controlling, gitu ya. Supaya pelaksanaannya berjalan dengan baik, maka kontrol harus dilakukan, pengawasan harus dilakukan. Ya, pengawasan harus dilakukan. Pengawasan oleh kepala sekolah harus dilakukan. Bagaimana kinerja guru, bagaimana kinerja semua karyawan, stakeholder yang bekerja, bagaimana kinerja semua bidang,
yang telah ditempatkan dalam tempatnya masing-masing. Diawasi. Ada misalnya ada kelalaian, maka diingatkan. Ada pelanggaran, maka kalau perlu diberikan punishment. Ada kalau ada prestasi diberikan reward. Ini penting ya. Punishment dan reward ini penting. Sesuatu yang memang bisa menumbuhkan motivasi guru dalam mengajar, motivasi siswa dalam belajar. Ini sangat luar biasa penting. Adanya punishment, adanya ya semacam teguran, hukuman dan sebagainya, adanya reward semacam penghargaan, apresiasi atas kebaikan-kebaikan atau bukan kebaikan, prestasi-prestasi yang telah dihadirkan oleh murid ataupun oleh guru. Ini akan menambah motivasi mereka dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Ini harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah atau dalam hal ini karena ini manajemen atau oleh seorang manajer seperti itu. Kemudian tidak hanya controlling, harus ada juga evaluasi. Evaluasi ini kita lihat misalnya dalam jangka sekian bulan, gitu ya. Bagaimana nih manajemen kita berjalan nih? Apakah sudah sesuai rencana? Apakah ada yang tidak terlaksana? Ataukah mayoritas tidak terlaksana? Kebanyakan yang tertunda bahkan tidak terlaksana? Atau seperti apa ketercapaiannya? Maka ketika menemukan hal-hal yang menghambat, evaluasi di mana titik kesalahannya, apa yang harus dikurangi, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harusnya disingkirkan, maksud disingkirkan itu ditiadakan, apa yang harusnya diadakan dan sebagainya. Ya, maka insya Allah kalau manajemen sebuah sekolah sudah memperhatikan perencanaan, memperhatikan pengorganisasian, memperhatikan pelaksanaan, dan memperhatikan hal pengawasan, serta nanti ada evaluasi di akhirnya, maka insya Allah manajemen sekolah tersebut atau sistem manajemen di sekolah tersebut akan menghantarkan sekolah tersebut pada taraf sekolah yang efektif dan tentu saja akan menjadi sekolah yang unggulan. Sebaliknya jika tidak demikian, maka kalau orang Sunda bilang mungkin sekolah tersebut akan tetap bisa beroperasi, tapi kalau orang Sunda bilang itu adalah genteng-genteng terpotong. Ya, asal-asalan saja gitu. Asal belajar, asal mengajar, asal berjalan, asal beroperasi, ya hasilnya prestasi siswa asal-asalan, prestasi guru asal-asalan, kemajuan sekolah asal-asalan. Karena dibangun dengan cara yang asal-asalan, maka hasilnya pun akan asal-asalan. Inputnya asal-asalan, prosesnya asal-asalan, maka jangan salahkan ketika output bahkan outcome-nya juga akan menghasilkan output serta outcome yang asal-asalan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.